Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Ahmad Al-Hashimi wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaumi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Rawahu ad-Dailami. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat itu ada pada diri kita sehingga kita terus bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan bacaan kita Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ini ada sedikit peringatan ya hadirin jamaah sekalian. Kalau kita lagi baca ratib, tolong jangan ngobrol, tolong jangan main handphone ya, karena kita lagi munajat ya, kita lagi dzikir, kita lagi munajat, kita lagi dzikir. Berani main handphone, berani ngobrol, apalagi kalau ngobrol sama orang gitu ya. Kita lagi munajat sama Allah aja kita berani tuh ngobrol. Fokuskan dulu, khususkan dulu waktu kita dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak hajat-hajat kita ya, banyak dosa-dosa kita. Makanya kita minta kepada Allah diampunin dosa kita, dikabulkan doa-doa kita. Jadi bagaimana mungkin mau dikabul doa kita kalau lagi kita munajat, kita ngobrol, kita main handphone. Padahal itu main handphone paling kagak penting-penting amat gitu ya. Yang di WA juga siapa paling? Yang di WA juga cowok itu, bukan cewek paling kan gitu ya. Nah, makanya kalau lagi baca ratib, zikir rutin kita itu kan isinya ada baca Quran ya, ada doa, ada zikir dan lain sebagainya. Kita fokuskan dulu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini makin kemari ya, kita luar biasa ya ujian kita ya. Hujan belum datang juga, hujan gitu ya, dan juga beras belum turun-turun, harganya masih mahal, sembako semuanya, pendidikan mahal, semuanya biaya hidup mahal. Kalau bukan kuasa Allah semuanya kita nggak bisa apa-apa. Nah ketika kita minta sama Allah semuanya dimudahin urusan kita, tapi kita sambil ngobrol, sambil main handphone ya, mustahil dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lagi diajak
munajat, diajak baca zikir, ya latib, fokuskan dulu, minta nih yang lagi pada sekolah, minta sama Allah, ya Allah mudahin saya dalam belajar, gampangin semua pelajaran yang saya dapat dan bisa saya ngamalin pelajaran itu dengan baik. Nah begitu minta. Yang lagi kuliah, ya Allah mudah-mudahan kuliahnya lancar semuanya, ya bisa cepat selesai kuliahnya dan dapat ilmu yang banyak, yang berkah, yang manfaat gitu. Yang lagi usaha, usahanya lancar, berkah gitu. Yang lagi kerja, pekerjaannya dimudahkan gitu, karirnya dimudahkan oleh Allah, diangkat oleh Allah derajatnya semuanya itu. Makanya ya kita ngumpul di sini sama-sama dalam rangka kita minta sama Allah munajat, ya baca sholawat juga bagian daripada munajat kita tuh ya. Jadi kalau lagi sholawatan juga jangan sambil ngobrol gitu, dengerin walaupun nggak tahu artinya, dengerin aja itu. Wah ini saya nggak paham artinya apa, dengerin bacaannya itu. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari apa yang kita baca gitu ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-89 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, nanti ada juga ulama mujtahid namanya Malik bin Anas. Ya ini beda nih. Jadi kalau Anas bin Malik adalah sahabat Nabi, kalau Malik bin Anas adalah ulama mujtahid namanya Malik bin Anas. Nah, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza dakhalat dhaifu 'alal qaumi." Ya. Jikalau masuk ya, tamu 'alal qaumi ke dalam satu kaum. Ya, artinya kalau ada tamu yang datang gitu ya. Ketika ada tamu yang datang masuk ke dalam kepada satu rumah atau ke dalam satu kumpulan, satu kaum, ada tamu yang datang, dakhala birizkihi, maka tamu itu masuk, yang masuk bukan hanya dirinya, akan tetapi ketika dia masuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya rezekinya. Jadi kalau ada tamu yang masuk, dia bawa rezeki itu ke rumah kita. Jadi semakin banyak tamu yang datang ke rumah kita, semakin banyak juga rezeki yang kita dapat. Nah emang rezeki itu apa ya? Rezeki itu bukan hanya urusan duit ya, bukan hanya urusan materi. Rezeki itu sangat luas sekali ya. Ya kita bisa nafas, rezeki juga ya. Badan sehat ya rezeki. Ya, bisa aktivitas itu rezeki. Jadi luas sekali rezeki itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sangat luas. Jadi kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, dakhala birizkihi, maka dia masuk dengan membawa rezeki gitu. Jadi kalau tamu itu nggak boleh diapain? Diusir, jangan diusir walaupun kita nggak suka gitu. Ya. Walaupun kita gedeg sama tamunya, dia lagi dah yang datang, paling minta makan nih kan gitu. Biarin, jangan diusir. Ya, kewajiban kita adalah kalau Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu gitu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tuh, muliain tamu. Walaupun tamunya kita nggak suka loh, ya kita nggak suka sama tamunya, kita gedeg, kita benci sama itu tamu, tetap ya kita muliakan itu tamu karena dia datang pasti membawa rezeki. Itu Nabi yang bilang, ya dakhala birizkihi. Makanya kita ada kewajiban kalau ada tamu yang datang, kewajiban kita adalah memuliakan dia. Dengan cara apa? Banyak cara memuliakan tamu, ya dengan menebarkan senyum walaupun kita nggak suka sama si tamu itu tadi. Ya, ketika kita muliakan tamu, ya kita suruh duduk di tempat yang layak. Gitu. Jangan ada tamu datang, jangan duduk situ soalnya di bawah kan begitu. Jangan. Itu tetap kita suruh duduk di tempat yang baik, yang layak. Dan gitu ya,
ketika tamu datang itu diapain? Disuguhkan sesuatu semampu kita, jangan dipaksain. Ya, kita tanya tuh tamunya, mau minum apa Pak? Gitu. Atau misalkan tanpa ditanya kita udah siapin minuman, atau ketika minuman atau makanan yang lebih memuliakan dia, ya tanya mungkin kesukaannya apa gitu. Pak, mau minum apa? Mau minum kopi, ya teh, susu, atau air jeruk kan gitu. Kalau misalkan dia emang adanya apa? Adanya mah air putih doang Pak kan gitu. Nah, tadi nanyain susu, kopi, sama air jeruk. Ya kan orang Indonesia biasa apa? Basa-basi. Ya nggak apa-apa tuh. Ya, atau ketika dia minta sesuatu, ya andai kata kita nggak mampu, ya kita nggak ada, ya jangan dipaksain. Ya semampu kita aja dah. Ya kita keluarin air putih misalkan. Kalau ada makanannya ya keluarin, kalau nggak ada ya nggak usah. Memuliakan tamu. Jadi kewajiban kita sebagai tuan rumah ketika tamu datang itu falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah itu tamu. Gitu. Jadi kalau dia datang lalu kita muliakan, itu bagian daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap walaupun itu tamu tidak kita suka, ya muliain. Ya, suguhkan minuman, makanan dan lain sebagainya. Itu kalau udah itu semua, artinya kita sudah muliakan dia dengan kita suguhkan, bebas dah tuh udah. Kita mau tinggal boleh. Ya, yang penting kita udah muliakan dia dengan kita suguhkan. Andai kata kita punya hajat tertentu yang nggak bisa kita tinggalin, gitu ya. Ya ada tamu datang, kita mau sholat Jumat. Ya dia datang, itu gimana ya? Kita sholat Jumat apa nemuin tamu dulu? Ya tetap temuin tamu dulu sebentar. Ya temuin, ya suruh duduk, ya apa namanya, kasih suguhan, tanya hajatnya apa, maksudnya mau ngapain ya. Mohon maaf ini dikit lagi udah mau waktu sholat Jumat, soalnya saya giliran jadi makmum ini kan itu. Ya tinggal itu boleh, kalau udah disuguhkan udah semuanya, maaf ya saya tinggal, saya mau sholat Jumat soalnya di masjid kalau nggak ada saya nggak ada yang bisa adzan. Lah emang ente mau adzinnya? Bukan, ini mic-nya sama saya di rumah kan. Orang di masjid gak ada yang bisa adzan, mic-nya saya bawa pulang kan. Itu. Jadi kalau udah disuguhkan, ketika udah kita jamu dia, kita muliakan, lalu kita izin untuk meninggalkannya boleh. Tapi kalau belum ngapa-ngapain itu, belum kita muliakan dia, kita izin langsung pergi, emang kita nggak mau ketemu sama itu tamu, nggak boleh gitu. Kadang-kadang suka begitu ya, ada bapaknya mesen ke anaknya, tong siapa yang datang? Si Anu Pak, bilangin bapak lu nggak ada, gitu. Nggak boleh itu, jangan, gitu. Bilangin bapak nggak ada, pergi mancing gitu, bilangin nggak ada, gitu. Nggak boleh, gitu ya. Nomor satu dia berbohong, ya. Nomor dua dia tidak memuliakan tamu. Siapapun yang datang, muliakan dia. Itu. Jadi di sini dikatakan dakhala birizqihi, kita yakin bahwasanya ketika dia datang itu datang dengan membawa rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui wasilah daripada si tamu itu yang datang tadi. Kita yakin bahwasanya ketika dia datang Allah tambahkan rezeki kita. Tuh. Makanya bersyukur kalau datang ke rumah kita tamu, bersyukur tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aminkan tamu yang datang karena apa? Dia datang membawa rezeki. Kudu yakin tuh. Ya, bahkan ada orang yang rumahnya itu nggak pernah sepi daripada tamu tuh. Luar biasa. Itu tamu nggak putus-putus. Gitu ya. Tamu nggak putus-putus. Kalau putus-putus kita takut. Ya. Tangannya putus, palanya putus, kita takut itu. Tamu nggak putus-putus itu. Itu luar biasa. Ya, makanya kita di rumah biasakan diri di rumah kita untuk sediakan tempat ya ketika itu tamu datang. Ya kalau rumah kita sempit, rumah kita kecil, ya sediain di mana kek, tempatin gitu. Apa di aula, ada aulanya gitu. Apa di latar di mana? Taruhin bangku, taruhin apa? Biar nerima tamu. Walaupun rumah kita kecil, tetapi muliakanlah itu tamu, ya, sebagian daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kharaja, nah jikalau dia keluar tuh, pulang,
Nanti dia datang ngapain? Bawa rezeki sama kita. Entar pas dia udah selesai ini udah pulang, idza kharaja bimaghfirati dzunubihim. Dia akan keluar dari rumah tempat di mana dia bertamu itu dengan apa? Keluarnya dia bimaghfirati dzunubihim, dengan ampunan dosa. Gitu ya. Makanya bersyukur ketika rumah kita didatengin tamu, datang dia bawa rezeki, pulang bawa dosa. Artinya apa? Dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Yakinlah bahwasanya ketika ada tamu yang datang, bagian daripada doa yang masuk ke dalam rumah kita, rezeki kita ditambah dan juga dosa-dosa kita diampuni. Semakin banyak tamu yang datang berarti semakin banyak dosa yang diampuni gitu. Dan semakin banyak tamu yang datang itu juga semakin banyak keberkahan datang kepada kita gitu. Makanya Nabi mengingatkan kita ini dalam hadis ini bahwasanya begitu luar biasa mulianya itu tamu, sehingga kita wajib untuk memuliakan dia. Karena memang ada hakikat yang Allah berikan kepada kita. Ketika tamu itu datang, maka rezeki kita bertambah, dan ketika dia pulang, maka pulangnya itu dengan membawa dosa-dosa, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin gak nih? Yakin, kudu yakin, karena ini Nabi yang bilang gitu. Lalu bagaimana kalau tamunya itu datang dengan keadaan yang tidak mengenakan ya, nggak sopan dan lain sebagainya? Ya boleh diingetin ya, tapi jangan dimarahin, diingetin aja. Mohon maaf ya, tolong itu duduknya kakinya jangan ditaikin gitu. Mana pernah gitu ya? Saya pernah gitu, ada tamu yang datang ya, tapi kita mau tegur, bagaimana ya, nggak enak gitu ya. Ya kalau duduk enak banget itu ngangkat kaki gitu. Ya kadang-kadang kitanya pengen memuliakan tamu, tapi tamunya nggak tahu diri karena lagi duduk. Ya nggak tahu diri dia lagi duduk. Ya, luar biasa gitu ngangkat kaki gitu ya. Ya Allah, saya bilang ini bagaimana cara ngomongnya ya kan gitu. Sedangkan ketika bicara tentang adab, hakikatnya tetap perlu dijaga kan gitu. Ya kalau misalkan ada tamu yang tidak sopan atau di luar daripada batas-batas norma-norma dalam pergaulan kita, boleh juga ditegur. Misalkan udah terlalu malam, ya tamu udah kemakan malam, agak pulang-pulang kan gitu. Nasi udah habis 3 piring kan gitu. Ini bagaimana ya? Jangan diusir, tapi ya kasih sindiran aja. Mohon maaf ini besok pagi saya harus tugas berangkat kan gitu. Nggak ngerti juga dia, akan tugasnya besok kan gitu. Ya tetap itu harus diingetin juga kan gitu. Tapi dengan cara yang baik gitu. Dan mudah-mudahan ketika kita memuliakan itu tamu, ya Allah berikan tambahan rezeki buat kita, dan juga Allah ampuni dosa-dosa kita yang bagian daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu istiqomah dalam kebaikan, mengikuti daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya adalah memuliakan tamu yang datang ke rumah kita sehingga banyak keberkahan buat diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.